Welok. Waduh. Seplok. Wirawiri Jakarta Jogja. HP-ne anyar. Iki ndek anakku. Anakku kan ganti HP luwih canggih. Oh. Kayak iki dineke aku. Ha iya, ning kuwi HP-ne mereke apa? Anakku kuwi rak ndek bos. Bos. Bos kaya raya. Istilah saiki crazy rich. Crazy iki apa? Ayo apa ngerti? Aku mah takon. Crazy iki apa? Crazy rich iki seorang kaya. Wih. Crazy rich kuwi wong sing saking sugihe. Bayare kuwi diitung tekan bayarane rung rampung. Mobile akeh, omahe pirang-pirang. Saking crazy-ne. Ha iki. Le adus wae nganggo banyu kok. Nganggo Pertamax. Wah. Saking sugihe lho. Saking crazy-ne kuwi ora saking. Ning pitakonanku siji. Apa? HP-ne mereke apa, Dul? Ha iya, wong bose kuwi penghasilane iki seminggune iki iso pirang-pirang juta kok. Kuwi. Bose kuwi. Bose kuwi. Ning HP-mu mereke apa? Kok si ono. tenan kuwi. Kuwi. Ah. Saking krasine bose kuwi. Apa-apa dinake kok. Kok iso? Apa-apa tawake aku kok. Saking krasine kuwi. Krasine kuwi. Contone apa-apa tawake iki? Apa tawake ki apa wae? Ya kekayaane kuwi. Elok. Mereke apa? Krasi ya lah. HP-mu ki mereke apa? Ora ket mau HP anyar ning ora ngerti mereke. Oh, kowe iki takon iki to. Ayo takon kuwi kok. Mau. Ket mau takon aku. Ya wacanen dhewe. Kene. Banes. Ngapa Iki HP apa remote? Saiki HP iki layare wis 21 in iki sih. Alah. Apik ae ojo dibanting. Oh, HP-ne mereke. Ya. Apa dadak nggo driji barang? Tak cuweki ben nangis. Ayo. Iki kono apa iki bisa. Kono nggo apa-apa piye? HP-ne HP jadul iki. HP jadul. Lah ya justru sing jadul kuwi. Tak wong lanang kok dikongkon senengane mesti mampir-mampir. Wong lanang kok senengane gibah. Gibah ki sapa, Jum? Aku kurang kenal kok. Gibah ki kancane Crazy Rich. Oh tak. Taunya kowe. Gibah ki ya kaya sampean kuwi. Piye? Oh berarti aku ki ya termasuk miliarder yo. Terangno. Piye kuwi? Pripun? Sampean ki wis iso urung ngunggah foto ning medsos, ning Instagram, ning Facebook. Lah ya aku ku agak arep latihan. Duwe Facebook ora? Duwe Facebook ora? Facebook ki sing kepiye? Ayo engko gawe nggo triplek nek ora duwe. Kok gawe nggo triplek piye to? Ora netel kordene nggonmu. Aku ki Iki agak pitakonane Jumitri ki terangno sih apa jawaben. aku ki lagi arep aja. Oh. Aku ki mula ketemu karo Mas Fuad. Oh, ajar karo Mas Fuad. Ayo. Ning wis ajar urung? Wis ajar urung? Wah, urung. Lah rencana lagi arep ajari carane nganu ngupload dagangan nang nglebokke dagangan nang Facebook, nang Instagram, Twitter. Ya pokoke jeblok HP iki nek dilebokke dagangan menawa kok ya. Lah apa dileboni mercon? Ya ora Mas, kan iki Ora kuat. Jadul. Ora kuat. Ora kuat. sing penting ki tok ajari sithik ngono lho, Mas. Oh, ya wis. Soale kuwi iki aja nganti to wong dekne ndek usaha kok njuk gaptek ki rak ya aja nganti ngono lho. Iya, engko tak ajari. Ning aku ya kudu ajar barang. Lah jenengan ajar nanti. Ayo ro anakku. Aku ya urung iso. Ora aku wis wani ngajari kowe. Ora takon mbahmu sik ngono apa. Nganggo. Mbahku Aku ki tenanan sak ler nggo usaha ya, Lah iya. nggo dagang. Ayo engko tak ajari. Ning aku tak ajar karo anakku dhisik.
Ya sampean ki lek arep ajar kapan? Ayo engko nek aku wis duwe anak. Lho piye Iki to tok kuwi. Aku tak ajar anakku sih. Kowe iki mambet bingung. Iki ki wong bingung Ora kabeh. geguyon iki syuting e. Iki syuting sama keguyon sapa? Iki aku tak ajar anakku sih. Ayo, Ayo, tak ajari. Yo. Kowe nang kene tunggu, Bro. Ragu kok. Wis, Dul. Oh, salahkah aku Wis ya? mencintai Wis ya, Dul? tanggaku? Hah? Wis ya. Wah, hai. Oke mesti ra wani ada-ada kok aku njaluk tethering. Oh, oi. Hai. Sekarang urusan Kene. medsos kuwi nek sok
Lah yo nek konsekuensine punya smartphone kuwi paling ora yo Smartphone ya digugah. kuwi semaput. Oh, Kowe nek duwe smartphone ya jenenge telepon cerdas. Wong ya kudu cerdas. Kowe aplikasi sosmed. Lah aku ya cerdas, aku teteringi cerdas ya. Lah ya Ora ning duwe aku iki, rasa ning ndi iki. Ya kowe ya mendekati. Ayo. Oh, salah kah aku mau kae. Oh. Mencintai tanggaku ngono kae. Salah wong kono wis duwe. Oh, Nyalai sing ora single-single. entuk ya. Dadi penyanyi ki ora kudu liwat TV. Saiki model nang medsos-medsos waduh rekaman ketok Upload gambare. dhewe ya. Oh, Lah kowe aplikasimu medsos apa wae? aku ya ana FB, ana IG, ana Kowe ngerti ra? Twitter. Ternyata medsos kuwi ana hubungane karo seni kok, ora ada kok seni. Kok elok e? Lah misalnya apa Twitter. Twitter. Kowe ngerti ana Twitter gandrik. Wah. Oh, iya. FB ana. FB Silitonga. Wah. Termasuk IG barang nggih. IG apa? IG Mawarni barang kuwi. WA. WA Aljina. Nek mau ditawake. Nah, ayo ana hubungane. Oh, iya, iya. Tapi dahsyat dampaknya, Ndul. Iya. Kowe ngerti gak? Gara-gara beriklan di sosmed. Terus diliput pas ana wong manut direview warung sotone Yujilah. Saiki rame banget. Edan. Ora kan banggune wong sithik to kae. Masih Masih nggo antri. nang talang barang kok. Dadi banyu urung umum do gelem kok. Kuwahe urung umum ki ngasih gelem. Gragas sik kuwi. Urung umum ade banget. Lah, Ya iya. memang jenenge medsos kuwi mendukung wong iso lebih mengenal dan lebih lebar. Bener. Sing jenenge tukang pijet. Sing jenenge Mbah Darmo kae. Saiki pijet kuwi nganti antri njupuk nomor urut. Wah. Biyen ki mau ngamen nang Taman Sari. Sing angklung itu. Untung tuh lho ratu tom karo nggo ember cilik ngene iki mau ngene kae mau. Kuwi saiki pijet. Saiki buka pijet. Dek sekolah to mbiyen, sempat sekolah bar lulus STMK nang Akademi Akupuntur. Terus sinau kira kudu sekolah ada saiki tutorial yo akeh. Iya, karo nyinau tentang titik-titik dalam tubuh kuwi lho. Oh. Penyakit apa? Saraf-saraf. Iki misalnya ngene, rasane piye? Kene koyo ketarik. Nah, kuwi berarti kentir. Piye to lagi ana hubungane saraf ki ana. Silang. Ya ana. Saraf itu silang. Lah ya kan. Kan disentuh kene krasa berarti kowe iki titik kentir kene iki. Oh. Nek kowe krasa ora penak, kowe berarti reksa. Buring-buring. Sik. Liyane sapa ngerti? Nggih, krasa ra? Kene mau sing rasa. Heh? Kowe berarti duwe bojo kowe. Lah kok hubungane kene karo. Lah ya iki mau jenenge saraf. Oh, Mek iya, aku ki iya. ya sinau ya. Sithik-sithik. Wis sinaune Saraf kecepit ngono ki iso. Hah? Saraf kecepit. Saraf kecepit gampang. Piye? Dibelah ini kok. Lah kok malah. Lah saya kecepit tak ketok. Wong kecepit tak ketok, ora ketok, kecepit kudu dibelah. Lah iya, kuwi makane saiki yo kudu sinau Ndul. Lah, iya Sosmed bener. dimanfaatkan untuk hal-hal sing positif ora mung. Semaksimal mungkin. Nah, ya ora mung kowe kuwi. nawake. Kuwi wis diprediksi Ndul karo mbiyen, karo leluhur-leluhur kae. Wah, iya. Biyen ana Zaman londo biyen. nah ana ngluruk tanpa bala. Ngluruk tanpa bola. Saiki nyerang ra kudu nganggo tentara. Lah nek biyen ki Nyebar berita hoax iso perang. Wis Iya ora? ngono ya. Iya sosmed, Nek sugih biyen tanpa kudu bondo. Diparani, Ya. dibedili, ngono kan biyen ngono ta. Sugih tanpa bondo. Saiki ngangge berita Ah, siji wae dadi geger. perusahaan transportasi ora kudu duwe motor, ora kudu duwe mobil iso sugih. Bener ya. Nah, Wah, tanpa iya. bondo. Wah, ya oke wong pinter iki ya. Ini nek gelem sinau, Oh, iya nek ora mung kaya kowe menggo gibah kowe mau. Oke, Pak. Iya pengawale tong bajil. Ra wedek Kaya gede-gede awake mlaku ning ngene kok maksane. Kowe iki gede nek di mikroskop. Padake amubak ini. kadang orang tuh berusaha untuk menutupi kelemahannya. Nah. Nek rumangsa ora gagah digagah. Gagah-gagah. Sing wis gagah ya biasa kaya aku, biasa. Biasa. Ketek sing ora dhuwur gene mlaku dijinjit-jinjit. Mlaku pocong. Kok nek sing ayu tenan ya biasa, nek sing ora ayune tanggung kemayu. Diletok-letok. Nah. Ora ini disablon. Nah, nek iki Mas Wat anu nembe tutup, Pak. Iki arep silaturahim. Nah, kanca-kanca komisi B.
DPRD Yogyakarta. Kota Jogja. Kota Jogja. Ya yo, Dek komisi K apa ora ono apa kuwi? kepertukuan. Putusan daerah. Daerah kumuh. Sinten mawon nika Mas Fuad? Menika anggota Komisi B Oh, Kota Yogyakarta. Asmane ya iki nek kenake asmane ngono mong. sehat-sehat toh. Kayak mau Ora asma malah sesak napas. Institusine. Pak, kalau Komisi B membidangi apa nggih? Namanya dulu ditanyakan kok. Ujug-ujug kok. Nah, tanya namanya siapa? Lah ya kowe nerangke, oh iki tak kenalke. Pak Arifin. Pak Arifin ini lho. Kowe Bupati Sleman sing biyen. Ngapunten kali Bapak sinten kali Nggih. Bapak sinten. Nah. Pada kesempatan saat ini saya Susanto Dwiantoro. Tak kira nang batas sih, Bang. Persis Mas. Sekarang Susan sudah besar ya. Pak Susanto. Sebagai Ketua Komisi B bersama dengan Mas Rifki Listianto, ini Sekretaris Komisi B. Oh, nggih. Kan tadi Pak pertanyaan saya Komisi B membidangi apa? Bidangnya apa aja? Ya, untuk Komisi B di DPRD Kota Yogyakarta ini concern yang pertama terkait dengan perekonomian. Wow. Tugasnya golek duit, Mas. Wus. Untuk pemerintah kota. Sami kula nggih ditugaskan keluarga nyari. Ade ora mlebu komisi yo. Jadi bagaimana kami harus membuat satu regulasi untuk pendapatan daerah dari sektor pajak, restribusi dan lain-lain. Oh, nggih. Kemudian yang kedua kami concern di bidang pariwisata, perindustrian, koperasi dan UMKM. Kemudian Dinas Perdagangan terkait dengan 30 pasar yang di Kota Jakarta. Kemudian Dinas Pertanian, kemudian seluruh BUMD, badan usaha milik daerah yang ada di Kota Jakarta ini. Ngabehi mengke komisi liyane mboten. Ini yang menarik yang UMKM ini karena kan pas pandemi ini kayaknya UMKM yang justru bisa menyelamatkan perekonomian. Ini kok ada Jakarta ya dia. ada yang disampaikan berkaitan UMKM ini, Iya, Pak Rifki. matur nuwun Mas. Jadi dengan adanya pandemi ini UMKM dituntut untuk lebih inovatif. Jelas tadi jenengan sudah omong masalah Facebook, Waduh. IG dan sebagainya ya Mas. Warni. Gitu banyak Warni. Itu harus dituntut harus melek terhadap itu karena bukannya nglokro di masa pandemi nglokro karena nggak bisa apa-apa wis Nggak bisa jualan. Nah, tadi tugasnya golek duit dadi ra ono. Gitu. Iya, Terus iya. toh, nah, akhirnya harus berinovasi. Salah satunya inovasi adalah menggunakan internet. Di tadi smartphone sing marai semaput tadi, gitu. Itu harus kita optimalkan. Harus melek. Itu kan UMKM. langkah berikutnya setelah produksi kan. Nggih. Ya, maksudnya Berarti- bagaimana pendampingan untuk produksi itu supaya tetap berjalan gitu. Kalau permintaan pasar masih ada, produksi kan jelas, Pak. Nggih. Jadi kita produksi banyak, tetapi nggak bisa melempar keluar atau menjualnya kan akhirnya mubadir. Seperti produsen kemarin mungkin dia sudah bikin atau arep mangkat produksi duitnya nggak urip karena pandemi tidak ada gerakan untuk membeli duitnya keparo entek yuk pripun to. Nggih. Jadi inovasi memang harus benar-benar kita harus benar-benar fight. Di masa pandemi ini benar-benar apa yang harus bisa dikerjakan untuk menjual atau memasarkan produk-produk harus kita lakukan, entah nanti dodok ibaratnya pakai internet tadi di FB, di IG dan sebagainya dengan cara apapun harus kita lakukan walaupun di Pemkot itu juga sudah difasilitasi dengan adanya program ngelarisi itu semacam kayak marketplace di mana teman-teman UMKM ya juga bisa ikut juga di Jualan sini. di situ. Iya, cuma di rumah kita daftar online, kita upload di ngelarisi tersebut akhirnya Pemkot bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh UMKM yang ada di Kota Jogja. Ya. Ngopo to? Ubah terus kan. Kayak rapopo kok. Ubah terus tak. Politisi itu harus gitu, kakinya harus bermain di dua kaki. Senengnya dinamis. Nah, terkait internet tadi, apakah pemerintah Kota Jogja juga Ini beli karbitan ini. Pun saya tanya mawon. Ojo ngene. Walang sangit lho. itu pripun Pak? Karena kan tidak semuanya di paketan soalnya untuk Nggih. Nggih, hari ini bicara di masa pandemik
tentu saja tadi di awal disampaikan bagaimana ini menumbuh kembangkan UMKM yang ada. Kebetulan ngepasi pandemik ini akhirnya kita harus memberikan salah satu regulasi agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya dengan hari ini kita membuat satu jaringan yang namanya sentra industri, Mas. Sentra industri ini di mana dalam satu kawasan, RW ataupun kampung. Hari ini kita punya data 45 kelurahan, kita punya data 626 RW, kita punya data 135 kampung. Tinggal bagaimana harus memilih terkait bagaimana hari ini di masing-masing kampung ini punya tematik. Tematik artinya unggulan Produknya. Ciri khas. Ciri khas yang hari ini bisa di-up untuk menjadi salah satu regulasi bagaimana perekonomian di masyarakat ini bisa diangkat melalui skema tematik kampung. Ya, kalau mungkin sudah ada kampung tertentu yang dia maunya unggulan produk, bisa memicu juga untuk daerah lain ya, seperti itu ya. Iya, kemarin hari ini sudah 30 melalui keputusan Wali Kota 344 tahun 2021 sudah ditetapkan 30 kawasan sentra industri yang hari ini sudah bisa dikatakan ini menjadi sentra industri dan sudah ditetapkan. Kemudian juga melalui skema sentra industri sudah di backup terkait dengan bagaimana hari ini melalui dinas Kominfo, komunikasi dan informasi terkait dengan hari ini sudah ada fasilitas di seluruh RW di Kota Yogyakarta. Datanya untuk industri itu apa saja, Mas? Industri ini bicara bagaimana hari ini UMKM ini bergerak pada bidang yang pertama terkait dengan kuliner atau pangan. Sampai dengan turunannya, sampai dengan packagingnya. Tanjakannya enggak ya? Apa? Tanjakannya enggak turunan? Ya, naik turun, tergantung situasinya. Pangan ya? Ya, pangan. Yang kedua terkait dengan bagaimana sentra industri berbasis sandang. Sandang itu Kota Yogyakarta hari ini sebagai kota budaya. Bagaimana batik tulisnya, bagaimana hari ini terkait dengan sentra-sentra batik jumputan, Sibori, kemudian hari ini ada batik ringkel, hari ini ada ekoprint, yang ini sudah tumbuh kembang agar nanti tidak hanya berproduksi sebagai penghasil kain saja, tapi pasca itu ada produknya yang menjadi tas, topi, jaket, dan lain-lain. Ini akan dikembangkan menjadi satu kawasan sentra industri berbasis sandang. Jadi nggak ada yang terbuang istilahnya Tidak gitu, Mas, ada. ya? Yang terakhir adalah sentra industri berbasis craft atau kerajinan. Ini di klaster bagaimana hari ini berbasis bahan bakunya. Bahan bakunya dari kayu, sangkar burung, ataupun asbak, ataupun pahatan, kemudian mebel. Kemudian yang kedua terkait dengan bahan baku dari kaca, kemudian dari logam. Di Sorosutan ini sentra industri aluminium. Kita dorong hari ini tidak hanya memproduksi wajan aluminium, tapi hari ini juga bisa memodifikasi untuk membuat satu miniatur kerajinan seperangkat gamelan tapi iso didisplay dalam ukuran atau aksesoris kendaraan itu kan laku juga itu, Mas. Sudah ada. Sentra itu syaratnya apa? Ya hari ini minimal 5 IKM ada dalam satu wilayah. Yang sama. Industrinya sama. Jadi orang oleh jajanan hari ini kita tidak pada posisi menggabungkan dari segala, tapi harus sentra itu satu produk dalam wilayah yang sama dengan kuota 5 IKM yang ada. Kulit-kulit semua. Logam-logam semua. Di sini ada beberapa, mungkin ya di tetangga itu ada tempatnya kita juga belum jelas jumlahnya. Kita tinjau ke sana. Layak enggak masuk sentra industri ya? Gitu, Mas. Coba Siap. kita jalan ke kamu sebentar biar kita tahu semuanya. Boleh. Yuk silakan Mas.
anggere gelem sinau, mesti tambah ngelmu. Iya, tur dagangane ya cepet laku ta, Jum. Lah Jan aku iya. ki ya mbuh lho, anggumun dhewe ra aku ki. Jan Piye wis iso? Wis iso? iso Iso nglebokke. lebok apa ta? Lho, nglebokke daganganmu nang HP ki lho. Lah ya wis tak lebokke ki ra sedeng ya, Jum. kok Aku ngono ta? jenenge Tak kandhani ya, di zaman milenial kaya saiki kuwi, awake dhewe iki kudu ora oleh gagap teknologi, kudu melek, Om. Lah ya aku ki nganggo jam 5 esuk aku ki wis melek, Jum. Melek. Maksude iki ora melek tangi turu, ning melek teknologi tegese awake dhewe iki bisa memanfaatkan teknologi sing ana kuwi lho, Om. Kok mangguyu ta? Ora paham. Sampeyan ki rung paham to? Urung. Ya ampun, tak kira ki wis paham. Lah piye to? Tegese iki paling ora minimal sampean ki iso maca aplikasi ning HP. Paham? Ora. Tak anu sik wae aku tak ajar sik nawe nang ngene Puat. Lah sampean ki lajar urung rampung to? Urung rampung weh. Angel ya. Ya apa saiki gek enggal-enggal ki lho, dagangane iki ben gek payu ngono lho. Jan, gek engko dagangane dilebokke HP ya, Jum. Lah iya. Hati-hati. Ngene Mas Fuad. Ketok elek kayak gregah kowe kok an. Jadi arep sinau masalah digital. Sik aku kok krung mak kletek apa ya? Arep tiba. Oh, enten Pak Antoro. Ora apa-apa ki dianggarke kok. Lah niki wae do saking pundi? Ha iki karang keliling Mas sentra industri. Kira-kira Nggon- nggon iki layak ora dadi sentra industri. Ngono. Oh, sing penting ra ana UMKM-e langsung iso dadi sentra industri to. Ayo mesti. Kok- Kuantitasnya didelok. Iya Pak, sebentar ini pertanyaannya Pak. Perlu dikurasi dulu nggak sih Pak? Untuk bisa menjadi kawasan atau sentra industri itu. Ya, tentu saja hari ini bagaimana UMKM ini dianggap menjadi UMKM itu harus butuh legalitas juga. Iya. Iba- Ada PIRT misalnya. Ya, SPPIRT, ada izin halalnya, kemudian kalau perlu hak ciptanya. cipta juga. Dan hari ini pemerintah kota dan Pemda DIY itu menggratiskan program itu. Untuk pengurusan itu Pak. Pengurusannya itu selama Sampai 4 ke tahun. haki, 4 tahun, mahal iya. Pak itu Pak. Iya. Oh. Izin halal ini kan bisa sampai 3,5 juta. Iya. Nggih. Kalau bicara ngomong SPPIRT, kalau secara mandiri ya 1,5. Iya. Hari ini pemerintah menggratiskan selama 4 tahun. Tinggal bagaimana hari ini teman-teman Luar UMKM. biasa. Neng nyuwun ngapunten Pak Antoro, nek ajeng golek PIRT terus sertifikat halal niku dingel-ngel mboten to? Wah, kok bahasane. Nah, gini. Karena Hari ini produkmu produk haram yo diangel-angel. Produkmu halal sih. Lah iya ning tegese ki nek dalam bayangan masyarakat kan le ngurus mesti ku kono duntalke ndono, duntalke ndono. Produkmu apa? Ah wedang ronde. Wedang rondene nyolong apa ora? Wedang rondene halal Mas nek Debio ki lho. Iso tak nggo ganti wedang anu kok iki. Iki golek. Iki nggo golek PRT malah golek PRT wingi. Jadi, hari ini tentu saja pemerintah ini kan melakukan suatu edukasi terkait dengan bagaimana pelatihan. Nggih. Jadi ada pelatihan dulu, Mbak. Oh, ada pelatihannya. Ya, baik di tingkat kelurahan, atau kemantren kalau kecamatan kita bilang hari ini sampai dengan di kota. Jadi berjenjang ketika sudah di kelurahan, kecamatan, tinggal nanti next di kota tinggal teman-teman bisa melakukan satu usaha untuk, dan itu pun juga dikolektif. Oh. Dikolektif dalam satu kelurahan ada 20 kuota, silahkan siapa yang siap. Oh, ngoten. Sampai dengan hakinya. Ini penting agar apa? Bila mana ini menjadi satu produk yang benar-benar original, produknya UMKM, kita akan juga fasilitasi untuk membuat hakinya. Oh, itu luar biasa. Original itu dalam artian itu sebuah inovasi atau Benar, sampai dari inovasi, dari tata rencananya sampai dengan kombinasi teknik pembuatannya bisa dihak ciptakan. itu. berarti sebuah karya duplikasi nggak boleh ya Pak? boleh saja, tetapi tidak boleh ngurus haki karena sudah ada Ada patennya sudah keluar. Ya. Pak Riki mungkin mau menambahkan Iya, itu sebenarnya sedikit Mas. Jadi tadi Mas Antoro sudah panjang lebar menceritakan masalah
sentra industri. Jadi tadi udah sedikit terkait dengan kok tiga industri itu. Maksudnya itu agar supaya kita sangat tahu bahwa semakin kalau sendiri itu tidak bisa kuat. Berat. Tetapi kalau berkumpul atau Berkolaborasi. bergabung bisa kuat. Jadi artinya bahwa sentra industri mempunyai hanya tidak sekedar di sentra industri langsung rampung, tetapi harapan Pemkot ataupun kita sebagai anggota DPRD di sentra industri itu bisa meningkatkan levelnya. Jadi bisa harusnya itu menjadi semacam lembaga yang mempunyai payung hukum agar supaya nanti kedepannya nyon sewu kalau umpamanya ada semacam Kan sudah ada haki toh. enggak menjadi lembaga, Mas. Badan Kelompok hukum, berbadan hukum. Jadi badan hukum. Jadi satu sentra industri 5 orang itu berkumpul menjadi satu kelompok berbadan hukum. Minimal koperasi. Itu arahnya mau ke arah sana, tetapi setelah itu nanti akses-akses yang diberikan oleh pemerintah pusat itu bisa diakses secara langsung. Kalau udah pasti di sana, di pusat selalu menjadi persyaratan masalah badan hukum. Tetapi kalau sendiri-sendiri itu susah, Mas. Jadi kita selalu mendukung ini awal mula agar supaya teman-teman dari 30 tempat tadi, sentra industri tadi, bisa dijadikan lembaga yang mempunyai payung hukum agar supaya kedepannya dari sisi promosi, pemodalan dan sebagainya lebih mudah. Gitu, Mas Devi. Dalam ini sebuah karya itu terus dari segi kualitas siapa yang menentukan? Masuk standar dan tidaknya seperti apa itu? Ya dikurasi tadi loh. Tadi ada Gini, mungkin hari ini bicara masalah produk pangan. Nggih. Bagaimana produk pangan ini bisa sampai ke SPPIRT. Itu kan tahapan pertama SPPIRT. Iya. Dicek dari bahan bakunya, kemudian asal-usulnya bahan baku dicek, Mas. Iya benar. Kemudian bagaimana kualitas air yang digunakan untuk mengolahnya. Nah, orang lolos juga tidak akan muncul yang namanya Sejauh itu SPPIRT. ya. Bahkan pembuangan airnya nanti Iya, bagaimana sampai dengan limbahnya itu pembuangannya. gimana itu ya. Itu juga menjadi pokok. Oh, jadi air yang untuk digunakan produksi itu juga mempengaruhi nanti PIR itu turun apa enggak gitu? Iya. Pak? Ya, Salah maksudnya satunya limbahnya kan. cek lab. Hari ini kita punya laboratorium kesehatan di Kelurahan Brontokusuman. Menjadi labnya Dinas Kesehatan untuk bagaimana masyarakat tahu terkait dengan kualitas air yang ada di rumahnya. Yang saya kalau boleh berkata jujur, hari ini kandungan E. coli dari Jogja Utara sampai Selatan ini sangat tinggi. Waduh. Iya. Nah, mau menjadi sidul tuh, Mas. Ya. Aku mengartowo air PDAM, Bedolengganan PDAM, karena itu salah satu BUMD-nya Kota Yogyakarta. Nah, ini kan tadi sudah ya dikurasi itu diuji dan lain-lain ya sampai pengurusannya fasilitas itu. Kadang kan problem UMKM itu iso nggawe ning ra iso ngedol. Nah, itu gimana? Ada fasilitasnya enggak itu? Mas Anggoro. Iya. Ya, Ya atau dua kan. Ngomong Mas Angga. ya, salah satunya hari ini melalui skema tadi sampaikan Mas Rifki ngelarisi dengan master plan terkait dengan bagaimana hari Jogja Smart Service. Oh, iya. Kemudian yang kedua Aplikasinya apa namanya, Mas? Bisa di-download di JSS di ngelarisi ada. download di Play Store. Iya, di Play Play Store Store-nya ada. JSS Jogja Smart Service. Service. Nanti di situ ada bagian ngelarisi. Nah, di situ kita bisa semacam marketplace itu seperti itu. Ya, oke. Kemudian kita juga bekerja sama dengan marketing online Ya. dengan GoFood. Saya sampai mereknya enggak apa-apa, tapi memang ini real. Iya. Bagaimana kita hari ini memfasilitasi untuk membayar ongkirnya. Ngongkir betul. Dinas Ongkirnya Perdagangan bisa juga- ditanggung, Mas. Iya, Bisa. kita bayar. Kita langganan, kita asumsikan 3 bulan, kita sediakan 100 juta. Oke. Tinggal hari ini bagaimana dampak dari beberapa UMKM yang tergabung, yang kita fasilitasi untuk bergabung tadi, kita cek bagaimana hari ini terkait dengan perekonomian mereka. Bagaimana melalui fasilitas yang kita MOU dengan teman-teman Gojek, Ya, dengan Shopee Food, Iya. dengan Grab Food. Seperti apa? Kita evaluasi. Agar ini kita lakukan untuk apa? Untuk teman-teman UMKM untuk bisa tetap tegak berdiri di masa Dan tidak ada yang dirugikan yang Iya. Fasilitasi yang lainnya mungkin. Nganu Mas, kalau tadi Mas Antoro fokus pada online. Iya. Kalau kita tidak terjadi pagebluk ini atau pandemi ini, Nggih. itu selalu diadakan untuk promosi pameran keluar kota. Jadi kami menganggarkan untuk tahun ini hanya 2. Biasanya sampai 12, 13 titik
di se-Indonesia. Se-Indonesia, ya. Nanti bisa di Medan, bisa di Makassar ataupun di Jogja sendiri. Hal-hal tersebut itu mulai kita lakukan lagi. Ini kalau tahun kemarin kita hilangkan semua, Mas Dibyo. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi Besok kalau misalnya di Jogja, Nggih. seharusnya juga ada untuk membeningkan nuansa gitu ya. Nggih. Apa nih? Kita kasih misalnya lagu-lagu seperti yang mau dinyanyikan Cynthia itu. Wah, yang seger itu ya. Tak kira sing bening penyanyine. Sudah saatnya aku akhiri masa kesendirian, mempersiapkan hatiku melamarmu. Terimalah diriku. Mungkin saat ini ku akan melepas masalah canku, akan ku bersunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Oh mungkin saat ini ku akan melepas masalah canku, kan ku bersunting dirimu. Oh jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Ya, Karena kita nanti ya. nyenengke. Kalau dari pameran ke beberapa daerah gitu kan, targetnya signifikan tidak itu? Nggih. Harusnya ya, itu kan selalu dievaluasi, Mas. Ya. Jadi setiap tahun selalu dievaluasi tiap daerah itu lain hasilnya. Ya, ya. Ada daerah A itu secara retail bagus, tetapi secara quantity yang gede itu jelek di daerah B. Nah, itu kita harus pinter-pinter dari kita dari DPRD, Komisi B khususnya dengan teman-teman dinas yang terkait itu harus benar-benar sinkron. Harus jeli juga Jeli ya, yang untuk mana melihat. aja. Dan alhamdulillah sampai saat ini menjadi favorit, Mas. Artinya kalau mau jadi favorit kan pastinya keuntungannya banyak. Iya betul. Nah, si antri we akeh ya, Mas. Anggota dewan seneng didodong jaluk pameran. Nah, tanya Mas Antoro ini, masa kepengin pameran dideselke dan sebagainya. Nah, itu kan artinya kan itu kan mesti ada Iya. keuntungan yang besar, Mas. Mungkin nuansa ini yang baru nggak pas ya. Iya, Lara. Bangsa jane rakyat dhewe iki sajane yo ngenteni itu kan, ya kan? Iya. Untuk mendapatkan hasil-hasil mungkin itu kalau kita bandingkan dengan harga toko pasti lebih murah toh. Pasti. Dengan kualitas Iya. yang tentunya juga Iya. pasti lebih bagus Iya. karena lebih detail. Selalu didampingi kan gitu toh. Betul. Ya. Betul. Saya ke Pak Antara lagi tertarik dengan sentra industri itu, Pak. Iya. Karena tadi minimal ada 5 IKM, ya, Iya. industri yang sama itu sama dalam produk jadinya atau bisa semacam satu ekosistem di kampung itu, Pak? Dua-duanya harus terangkum, Mas, bagi kami. Ini menjadi penting. Ketika hulu sampai hilir ini ada diakui ya, tetap ya? Tetapi harapan saya kan dorong tidak hanya 5, tapi 15 sampai dengan 20 kami dorong. Agar ini terjadi satu ekosistem yang disampaikan Mas Dibyo tadi. Iya, kalau satu ekosistem kan semakin Iya. menarik. Iya. Jadi tidak Dari bahan baku, dari Betul. pengolahan sampai dengan marketing, ini ada yang bergerak. Nah, ini sebagai contoh.
kami memfasilitasi terkait dengan menjawab pertanyaan Mas Bambang tadi, terkait kurasi ini piye? Hari ini kita sudah memfasilitasi 32 UMKM produk pangan, Mas. Untuk iso dodolan neng toko modern, Mas. Iya, Toko iya, modern itu si A dan Iya, si I. iya, iya. Hari ini sana juga punya standar kualifikasi Iya. sendiri. Iya. dikurasi dari bahan bakunya, dari packagingnya seperti apa, dites sampai dengan batas kedudukannya Mereka itu. melihat hasilnya atau ikut juga untuk melihat produksinya? Ikut sampai dengan merasakan. Akhirnya hari ini sudah 1 tahun. Kebetulan kemarin yang melonceng ini Pak Wali, saya ikut mendampingi di salah satu toko di Jalan Semaki, yang hari ini sudah tersebar di 132 toko modern. Wow. Ada produk unggulan UMKM Kota Jakarta yang ditampilkan di situ. Display situ. Nah, seperti yang disampaikan oleh hari ini tagline-nya Kota Jogja, gandeng gendong itu terwujud. Ya, jenisnya boleh tahu nggak? Ada sambel dalam packaging botolan, ada egg roll, ada kerupuk atau keripik, itu ada semua. Ada dari 32 yang dikurasi, yang lolos hanya 22, Mas. Baru mungkin ya. Ya. Yang lainnya kan tetap diusahakan bisa tetap naik. Minggu lalu kita mengundang lagi dari saya sebut Indomarko untuk bertemu kurang lebih 150 UMKM, kurasi lagi. Kurasi maksudnya tim lokal atau Timnya Indomarko. dari Indomarko. oh begitu? Di sana. Yang punya CI. Ya, ya. Kurasi ki dibiji ora yo dikuras Oh, kaya lah, bak aku kae. mikir nek dikurasi iki diresiki ngono. Wah, ora. Lah mulane aku yo ngantek domblong to, Om. Nah, kowe nek sok gelem ana sing nggo tes food kuwi ya ana butuh wong. Oh, ono. Heeh, ilatmu kan titis ilatmu. Yo, Sing pupuk urea tebu. sampai iki kok sembrono. Ngawur, Pak. Ya. Ada lagi, Mas, hari ini kaitannya bagaimana kita memikirkan UMKM untuk kita juga bersinergi dengan yang namanya jasa pariwisata. Nah, Oh, Kita Beda lagi itu ya? kita punya 817 hotel, Mas. Nggih, nggih. Kon ngapake saiki. Iya. Hari ini mereka pada posisi sudah on fire, okupasinya wis apik, Mas. Nggih. Hari ini kita AP itu masih Siap di weekend berapa ya? persen, Mas? apa? AP itu di berapa persen? Sudah melebihi 50. sebelum masa pandemik, Mas. Oh, nduk saiki Saya kebak. sampaikan ini jujur ini. Aku harap check in wae ra iso kok. Radit. Neng aku sing gawe penasaran ki kok Pak Antoro kok apal jumlah hotel ki lho. Lu harus tahu komisi B kok. Komisi B. Komisi B. Dihitung siji-siji tuh, Bu, sama Antoro, Bu. Kentekan dong. Ngalor nggak wis ben. Hari ini kita membentuk satu jaringan agar UMKM ini juga ikut bisa memasarkan yang hotel-hotel atau restoran yang ada di Bisa Jakarta. naik kelas ya itu ya. Ya, one village, one hotel. Jadi satu hotel ini harus bisa mengampu minimal satu desa. UMKM. Satu Satu UMKM. hotel atau satu kawasan itu Iya. untuk itu ditampilkan di produknya di hotel itu. Mulai Entah itu kualan deh kulinernya, kayaknya itu, Mas. akrabnya. Kualan itu kayaknya ya. Gimana? Kualan juga nanti ya. Ya, hari ini sudah mulai berjalan dan paling tidak ini menjadi jawaban terkait bagaimana hari ini kami di Komisi B ini membuat satu solusi yang solutif untuk pemberdayaan UMKM di wilayah. Ya itu kan harus diperkuat dengan satu regulasi juga, Pak. Artinya biar katakanlah bisa tanda petik menekan hotel untuk bisa merangkul UMKM tadi. Ya melu berkoar juga untuk menjualkan kan tidak sekedar dipasang atau itu sebuah konsinyasi. Kami punya jurusnya, Mas. Oh, Wah, Setiap ini hotel, restoran itu rahasia, ini rahasia nih. Sebenarnya rahasia. Pripun niki? Enggak rahasia. itu terbuka saja. Oh, oke. Ketika izin usaha Oke. akan diperbarui, salah satunya menambah satu item Nggih. wajib menggandeng UMKM. UMKM yang ada di wilayahnya. Ditunjukkan kepada kami. Oh, ya. Nah, nanti lewat teman-teman dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau dinas perizinan, nah itu akan lolos. atau mungkin kalau pengen cepat laku yang ada di hotel itu rate-nya include dari apa yang diberikan di situ. Leres. Nah, ini pengalaman sandal hotel, anduk, barang punya dia. Lah ini- Include tak ini ya. Ini kan sudah difasilitasi, sudah dijembatani, cara dene wis do diopeni lah. Harapannya nopo Pak Antoro ini untuk kedepannya? Ya. Ya. Hari ini saya tidak akan bicara pada posisi pandemi, Nggih. tetapi bicara hari ini dan next ke depan. UMKM melalui sentra industri ini harus bergerak di wilayahnya dan tidak boleh ego.
ego sektoral. Sekarang zamannya berkolaborasi. Berkolaborasi. Tidak berkompetisi tapi kolaborasi ya. Di wilayah ini ada yang namanya kampung wisata, rintisan kelurahan budaya, mereka harus menjadi salah satu bagian untuk memperkuat kewilayahannya agar di setiap titik wilayah kampung atau kelurahan ini menjadi destinasi wisata melalui skema sentra-sentra industri. Acuannya dari situ ya. Ya, Ya. Pak Rifki mungkin mau menambahkan, Pak? Jadi kalau saya sederhana saja, Mbak. Jadi bahwa ini pandemi ini menjadi batu loncatan. Batu loncatan teman-teman UMKM agar lebih semangat. Enso juga jangan dijadikan kambing hitam ya. Untuk lebih semangat. Jadi kemarin kalau nggak ada seperti ini mungkin santai-santai aja. Iya. Tapi karena dengan adanya ini lebih inovatif, Campur semangat ya, dan ya. sebagainya. Mudah-mudahan lebih berkembang dan lebih bergairah lagi. Amin, luar biasa sekali. Dan yang jelas nggak ada alasan untuk tidak jualan secara online. Betul, Pak, ya? betul. Karena apa, Pak? Karena apa? karena Jogja cerdas, UMKM naik kelas. Langsung laku. Pinter gue. Teman saya dua ini, Pak. Senang ini aku. sudah menjadi bintang iklan. Apa iklan apa? Obat nyamuk cap 2 iblis. Kene kademen nunggu syuting. Asli lho. Kok wis sisa dodolan online, Pak? Wes payu. beres. Hah? Wes payu dagangane. Wis payu. Wes. Alhamdulillah saya pesen wong endi? Ayo nang counter. Lah kok ning konter ta? Ayo. Ayo tak ajari carane adol HP. Loh, iki kok dadi HP kok diajari adol HP iki piye to, Lah piye Mas? ta kudu piye? Nyatane aku cerdas lho Pak. Cerdas dadi duit. Lah njok nek HP-ne tak dol kowe le dodolan online nganggo apa? Piye to, Mas? Tak kon ngajari Mas Sehono kuwi piye cara kuwi lho ajar nglebokke dagangan ning HP. Dadi Oh. ora adol HP. Alek Malah konter. Jangan tobat. Wah, lah saya duwe duit. Duwe duit. Ane jual adol apa meneh. Ya saiki matur Pak Antara piye kuwi? Ayo. Nyon HP. Pak nyun HP-ne. Kangge. Pak, untuk warga-warga seperti ini sebenarnya nggak perlu khawatir karena setiap kampung katanya sudah ada Wifi. jaring wifi ya. Dan ada fasilitas Arpusda melalui skema internet dan seperangkatnya yang nanti itu bisa menjadi salah satu bagian untuk marketing. Oh, Jadi wis tukang handphone Wis ono wifi barang to. Wis. HP-ne dereng, Pak. Kanggo tempolong. Wes saiki mulane iki nek nding anu ki dirungokke to mergane Jogja Cerdas UMKM naik kelas.